Bab 811-811 Iblis. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, sepasang kerangka yang sangat besar, ditambah artefak yang sangat besar, dari mana tulang putih dan artefak ini berasal. Cukin, bisakah kau mengambilnya? Artefak yang sangat besar, seharusnya kau bisa membuat banyak artefak yang bagus. Qian Renshui tersenyum. Ya, Cukin mengangguk, siapapun yang memilikinya, itu milik kita sekarang. Kata Cukin, mendorong telapak tangannya ke depan, dan dalam sekejap, di bawah operasi kekuatan ilahi Cukin, artefak besar yang dimasukkan ke dalam tulang perlahan-lahan ditarik keluar. Dapat dilihat bahwa bagian dari artefak ini awalnya dimasukkan melalui tulang dan tertanam di tanah, tetapi sekarang bagian tanah perlahan-lahan muncul ke permukaan. Yang tidak diharapkan Chu dan Qin adalah bahwa bagian tanah bahkan lebih panjang dari yang terekspos di luar, dan bagian luarnya tampak seperti batu kecubung, sedangkan bagian tanahnya adalah kristal darah. Pada akhirnya, pedang panjang itu menunjukkan warna aslinya di langit. Pedang panjang itu panjangnya sekitar 15.000 meter, seperti puncak yang sangat menjulang tinggi. Gagang dan bagian atas badan pedang terbuat dari batu kecubung, dan bagian bawahnya berwarna darah. Melihat pedang ini, semua orang benar-benar terkejut. Bukan hanya karena pedang itu sangat besar, tetapi juga karena pedang itu sangat indah. Tidak, tepat ketika Cukin tenggelam dalam mengagumi keindahannya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jelas ada semacam ilusi di pedang ini. Memikirkan hal ini, Cukin buru-buru melihat ke arah gadis-gadis itu. Dia menemukan bahwa gadis-gadis itu telah berubah menjadi tatapan obsesif. Bahkan Xiao Armor dan Xie telah kehilangan diri mereka sendiri. Raungan, pada saat yang sama, dari lubang dalam tempat pedang panjang itu terbang keluar, terdengar raungan binatang buas yang aneh. Cukin melihat dengan saksama, cahaya guntur ungu meledak dari tanah, jatuh ke tanah, dan berubah menjadi sosok setengah binatang. Orang ini memiliki kulit ungu di sekujur tubuhnya, dan kepalanya menunjukkan kepala kera. Tubuhnya sangat mempesona dan feminin, tampaknya seorang wanita. Tetapi dari kera ungu itu, ada fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Energi ini bahkan tidak lebih lemah dari Kaisar Labu dan yang lainnya. Cukin sudah siap untuk bertempur. Terima kasih, manusia, selamatkan aku. Namun, kulihat kera ungu itu menoleh ke arah Cukin, sambil berkata, aku ingat penampilanmu, kebaikan ini, aku pasti akan membalas cinta seperti ini. Suaranya seperti wanita cantik, penuh dengan suara yang indah. Begitu suara itu jatuh, Zhu Wei berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit. Zhu Wei, mata Cukin menoleh. Cukin telah lama menemukan bahwa apakah itu Qinglong, Pisiu, Xuan Yuan, Fuxi, Pangu, makhluk tingkat leluhur dari dunia misterius ini, mereka semua secara halus bergabung dengan beberapa legenda di kehidupan mereka sebelumnya. Dan Zhu Wei, meskipun dia tidak ingat kemungkinannya, itu pasti makhluk tingkat leluhur, dan dikombinasikan dengan fluktuasi kekuatannya tadi, itu dapat membuktikannya lebih jauh. Namun, Chu dan Qin sedikit bingung. Mungkinkah Zunai ditekan di sini? Tiba-tiba, pikiran Chu Qin berubah, dan dia segera melihat para penari kecil di sekitarnya, dan melihat bahwa mereka telah bunuh diri pada saat yang sama. Ups, Chu Qin berkata diam-diam, dan segera menggunakan cincin giok galaksi untuk mengambil pedang super raksasa di atas kepalanya ke dalamnya. Ketika pedang super raksasa itu menghilang, pupil Xiao Wu dan yang lainnya mandek. Ah, ada apa denganku? Wang Qiwer adalah yang pertama berkata dengan terkejut, dia menyadari bahwa dia telah meletakkan artefak tertinggi di lehernya. Semua wanita juga terkejut, hampir, mereka akan memotong leher mereka. Kamu terpengaruh oleh kekuatan di mata pedang raksasa tadi. Cukin menghela napas lega dan berkata, ah, apa yang terjadi? Semua gadis terkejut. Tak lama kemudian, Cukin menceritakan apa yang terjadi. Zhu Wei, para wanita terkejut saat mendengar nama yang tidak dikenal itu. Makhluk tingkat leluhur, Zunai, binatang buas. Kata Xie langsung, Xiaowei, kau kenal Zhu Wei? Tanya Cukin. Ya, Xie berkata, sebagai kaisar wanita dari keluarga abad pertengahan, salah satu misi kita adalah membunuh semua binatang buas yang tersegel di buayan. Oleh karena itu, aku telah mempelajari semua makhluk tingkat leluhur, iblis ungu Zunai, adalah salah satunya. Begitu Zhu Wei keluar, itu adalah datangnya perang. Xie melanjutkan,
Aku punya firasat bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi. Jadi, ketika kita mencabut pedang, kita melepaskan Suwei. Liu Erlong mengerutkan kening. Ternyata kau mencabut pedang iblis surgawiku dan melepaskan Suwei. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar samar-samar. Siapa? Siapa yang berbicara? Semua orang terkejut ketika mendengar suara ini. Kau menginjakku dan bertanya siapa aku. Jawab suara tua itu. Semua orang melihat tulang-tulang di bawah mereka tanpa sadar. Apakah kau manusia atau hantu? Hantu di depanku tidak lebih dari seorang badut. Aku adalah iblis, binatang buas, kaisar pertama iblis raksasa. Suara tua itu menjawab, salah satu dari 10 makhluk tingkat leluhur terkuat di zaman kuno, kaisar pertama iblis raksa dari klan dunia bawah. Bukankah kau masa gas, bagaimana kau bisa menjadi tulang? Xie berkata dengan heran, gas sialan, kata iblis itu, apa yang dikatakan bajingan. Meskipun lelaki tua itu dilahirkan untuk ki iblis yang kacau, dia sudah berubah wujud menjadi manusia. Kau benar-benar iblis, kenapa kau ada di sini? Kata Xie dengan heran, ratusan juta tahun yang lalu, Zunai, sang monster, merupakan malapetaka bagi alam semesta. Sebagian besar alam semesta hancur, dan akhirnya Qinglong mengirim Gourmet dan Jiexuan untuk menekan mereka. Keduanya tampaknya menekan Zunai, tetapi membiarkan roh Zunai lolos dan datang. Zona terlarang kehidupan, dan kebetulan aku menyembuhkan diri di zona terlarang kehidupan, jadi aku bertarung dengan Zhu Fei. Pada akhirnya, aku menemukan bahwa setelah Zhu Fei menelan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi abadi, dan kemudian aku menggunakan pedang iblis surgawi untuk menembus tubuh iblis surgawiku, dengan darah iblis surgawi, kota Zhu Wei selamanya. Kata iblis surgawi, apa? Ini adalah monster surgawi yang menghancurkan seluruh alam semesta. Yuina dan Xie berkata dengan heran pada saat yang sama. Tidak buruk, jawab iblis itu. Jadi, kamu menyegel Zhu Wei dengan tubuh dan darahmu. Huo Ninger berkata dengan sedih. Kita semua lahir dari ibu alam semesta. Merupakan tanggung jawab kita yang tidak dapat disangkal untuk menjaga alam semesta. Kata iblis itu. Chuqin dan para gadis semuanya terperangkap dalam meditasi singkat. Di mata mereka, Nether Beast Raksa Demon seharusnya jahat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia begitu mendalam dan benar. Di sisi lain, betapa kejam, berbahaya, dan jahatnya klan Nether Beast di luar sana. Tunggu, iblis, Zhu Wei terlahir kembali. Apakah dia akan membawa bencana ke alam semesta lagi? Tanya Xie. Jangan khawatir, Zunai yang asli telah menelan makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebelum menjadi begitu kuat. Belum lagi dia tidak memiliki kekuatan spiritual. Terlebih lagi, hanya ada satu tubuh roh yang tersisa. Tidak ada satupun dari 10, dan jika dia berani terus menyakiti alam semesta, gunakan pedang iblis surgawiku. Untuk menekannya, kata iblis surgawi, siapa yang memegang pedang iblis surgawiku? Iblis surgawi melanjutkan, aku memilikinya, kata Chuqin. Baiklah, tepat sekali, Zhu Wei dibebaskan olehmu. Tanggung jawab ini adalah milikmu. Iblis itu berkata, aku mengajarimu 6 bentuk iblis, dan kau dapat menggunakan pedang iblis. Tunggu, kau tidak takut, aku tidak akan berurusan dengan Zunai. Tanya Chuqin, kau memiliki 70% garis keturunan naga Azure. Ini bukan lagi keturunan naga Azure, tetapi kepala berikutnya dari alam rahasia binatang suci. Iblis itu melanjutkan, karena naga Azure percaya padamu, aku juga bisa percaya padamu. Mencabut pedang iblis, aku akan mengembalikan jiwaku ke Jiuxiao, dan aku dapat dianggap sebagai orang yang mewarisi. Begitu suara itu jatuh, seluruh tulang iblis surgawi memancarkan gas hitam yang mengerikan, dan segera semua gas ini mengalir ke tubuh Chuqin. Chuqin langsung merasakan aliran kekuatan iblis yang tak berujung mengalir ke tubuhnya. Chuqin segera duduk bersila dan mulai memurnikan gas iblis surgawi ini. Hei, anak muda, apakah kau sudah melatih keterampilan sihir klan Celestial Demonku? Celestial Demon berseru pelan, keterampilan sihir, Immortal Demon, apakah itu dihitung? Tanya Chuqin, apa, kau bisa Immortal Demon? Kata iblis itu dengan kaget. Ya, Chuqin mengangguk. Ini kebetulan, iblis itu menjawab, tubuh immortal, dan 6 bentuk Heaven Demonku, saling melengkapi. Gunakan tubuh immortalmu untuk menunjukkannya padaku. Chuqin mengangguk, dan segera memanggil monster undead. Dalam sekejap,
tubuh Chukin ditutupi oleh pola sihir. Oke, itu benar-benar monster immortal. Iblis itu berkata dengan gembira, dengan cara ini, aku tidak perlu takut pada kekuatan iblis dan menghancurkan akar penyebabmu, anak muda, bersabarlah. Begitu suara iblis surgawi itu jatuh, kekuatan iblis surgawi yang lebih kuat meremas ke dalam tubuh Chukin, dan sensasi yang sangat menyakitkan terpancar dari seluruh tubuhnya. Bagaimana Chukin menjadi seperti ini? Xiao Wu berkata dengan heran, dia akan baik-baik saja, kan? Tidak, Xie berkata, iblis langit senior, ajari dia keterampilan yang hebat. Pada saat ini, pupil mata Chukin tiba-tiba menyusut. Tampaknya sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Anak muda, warisan iblis surgawi tidak dapat dihentikan. Abaikan pikiran yang mengganggu, jika tidak, kamu akan menjadi gila. Iblis surgawi merasakan pikiran Chukin yang terganggu dan segera mengingatkannya. Chukin mengerutkan kening dan segera memurnikan kekuatan iblis surgawi dengan sepenuh hatinya. Pada saat ini, cahaya keemasan jatuh di samping wanita itu. Di antara cahaya keemasan itu, tidak lain adalah Chukin. Pada saat ini, Chukin sudah dipenuhi bekas luka dan memar. Chukin, tidak, kau adalah klon Chukin. Gadis-gadis itu langsung bereaksi. Mereka tidak mengerti klon Chukin. Setiap malam, Chu dan Qin akan melakukan ini. Mengapa kau terluka seperti ini? Xiao Wu bertanya dengan sedih. Zunai mengalahkan Guangyan dan Rentu, sekarang Tuan Kota Fuxi dan Kaisar Besar Yulong datang ke sini. Klon Chukin berkata dengan lemah, dan setelah berbicara, klon Chukin telah sepenuhnya menghilang. Apa? Semua gadis terkejut. Tuan, apakah kau baru saja mengatakan bahwa Kaisar Besar Yulong dan Kalabash, dengan Kota Fuxi dan klan binatang Ming, datang ke sini? Xiao Armor bertanya dengan cemas. Ya, Xie, juga tampak sedih, menatap Chukin. Sekarang, Chukin menerima warisan iblis surgawi, tidak mungkin untuk bergerak, kita hanya bisa mengandalkan kita. Tidak, aku hanya mengorbankan hidupku, aku tidak bisa membiarkan mereka mendekati Tuan. Kata Dragon Blood Kilin dengan mata tegas. Chukin selalu melindungi kita. Sudah saatnya kita melindungi Chukin. Sekali, Ning Rongrong juga mengikuti. Tapi, mengandalkan kami, bisakah kau mengusir mereka? Zhu Zuqing berkata dengan panik. Pokoknya, akan ada pertempuran. Bibi Dong berkata, selama kita memberi cukup waktu untuk Chukin, kita akan menang. Donger, kau boleh memerintah. Xie berkata, kami mendengarkanmu. Oke, 8 orang, bentuk formasi Dewa Naga Gosip. Bibi Dong berkata, Xiao Qi, kakak Xie, kau duduk di tengah, Xiao Ya, kau tetap di samping Chukin, apapun yang terjadi, kami harus bersikeras. Turunlah. 8 diagram, Dewa Naga Arai, yang berevolusi dari 8 diagram milik Chu dan Qin, dengan Azure Dragon Arai, tentu saja tidak akan ketinggalan zaman. Ya, para wanita itu mengangguk bersama. Bagaimana denganku? Huo Ninger bertanya. Dia tidak tahu bagaimana cara menggosipkan susunan Dewa Naga. Huo Ninger, kau bukan kakak kami, tidak perlu mengikuti kami untuk mengambil risiko. Bibi Dong berkata kepada Huo Ninger. Tidak, Chukin telah menyelamatkanku 2 kali. Dia adalah dermawanku, dan aku harus berkontribusi padanya, bahkan jika itu sudah mati. Huo Ninger berkata dengan mata yang membara. Kalau begitu, kau dan Xiaoya, tetaplah bersama dan pertahankan garis pertahanan terakhir. Bibi Dong berkata dengan tegas. Oke, Huo Ninger mengangguk, dan datang ke sisi Chukin. Setelah ini, Bibi Dong dan yang lainnya membentuk formasi besar Dewa Naga 8 diagram, dikelilingi oleh Chu dan Qin, dan menunggunya. Chukin mendengar semua ini, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menahan pikirannya dari pikiran yang mengganggu. Anak muda, sepertinya kau memiliki sekelompok wanita baik. Kata iblis itu, senior, mereka adalah orang-orang terpentingku. Chukin berkata, bisakah kau membantuku melindungi mereka? Orang tua, aku punya lebih dari sekadar hatiku, tetapi aku tidak punya cukup energi. Tianma berkata, sekarang, sepertimu, aku tidak bisa bertindak. Namun, mereka berkata, pendatang itu dari klan binatang hitam, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghadapimu. Baiklah, terima kasih senior. Sekarang hati semua wanita sangat khawatir. Mereka menghadapi malapetaka terbesar dalam sejarah. Mereka hanya berharap keajaiban akan terjadi. Namun, keajaiban itu tidak muncul,
hanya bayangan hitam besar yang jatuh di atas tulang-tulang itu. Orang ini, sebagai binatang hitam, memiliki kepala naga, yang bukan naga. Tubuh kaisar leluhur memang tubuh kaisar leluhur. Yulong, sekilas, mengenali tulang-tulang kaisar pertama dari setan raksa. Leluhur raksa, harta klan kita, pedang kaisar setan surgawi, disisipkan di dada. Yulong berkata, melihat ke dada setan surgawi. Segera, dia melihat kekuatan hitam yang melonjak dengan keterkejutan di wajahnya. Kekuatan iblis surgawi, ini adalah kekuatan iblis surgawi, kekuatan iblis surgawi yang tak terputus. Yulong menatap kekuatan yang melonjak dalam iblis surgawi dengan penuh semangat, dengan wajah yang nyaman dan tenang. Jika kamu dapat menyerap kekuatan iblis surgawi ini, seluruh alam semesta akan menjadi tak terkalahkan. Namun, dia dengan cepat mengarahkan pandangannya untuk melihat bahwa kekuatan iblis surgawi ini telah membanjiri Chu dan Qin. Yulong tidak dapat menahan amarahnya. Bajingan, benar-benar merebut kekuatan suci leluhurku. Yulong mendarat di benua tulang dada, dan akhirnya menemukan keberadaan Bibi Dong dan yang lainnya. Ketika Yulong mendekat, rasa penindasan yang mengerikan itu langsung menyerbu ke wajahnya. Bahkan si Edan Dragon Blood Kilin semuanya terkejut. Yulong tampaknya telah menjadi lebih kuat. Selain itu, dia bahkan lebih kuat dari Chu Qin di bawah tubuh abadi. Ya, Yulong, yang baru saja menelan kaisar besar manusia tuh, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Siapa kalian, berani mencuri kekuatan leluhurku? Yulong berkata dengan marah sambil menatap Chu Qin dan para gadis. Setelah mengatakan itu, Yulong akan menggunakan kekuatan ilahinya untuk membunuh semua orang. Semua gadis, semuanya diterangi dengan 10 cincin di belakang mereka, dan pada saat yang sama mereka adalah keluarga yang terdiri dari 8 orang, dan pola Tai Chi dan 8 diagram berasal dari mereka. Pada saat ini, suara iblis surgawi terdengar, kamu dari garis keturunan kaisar pertama yang mana? Yulong terkejut, siapa yang berbicara? Karena aku adalah keturunan dari klan binatang buas dunia bawahku, ketika aku melihat iblis raksaku, mengapa kamu tidak kembali? Iblis itu melanjutkan, Kaisar Agung Yulong terkejut, dan segera berlutut, apakah kamu seorang leluhur, kaisar pertama raksasa? Tidak buruk, iblis itu melanjutkan, siapa namamu? Junior, Yulong. Iblis langit menjawab, dan sambil melihat kekuatan iblis langit yang terus-menerus diserap Chu Qin, dia menggertakkan giginya. Jadi, kamu dari keluarga kaisar pertama kaisar Nether. Iblis itu melanjutkan, menunda waktu. Ya, Junior itu adalah leluhur Kaisar Nether City, keturunan generasi ke-72 dari sebuah garis keturunan. Yulong berkata, berani bertanya, leluhur raksa, siapakah orang-orang ini? Mereka semua adalah teman-temanku, kata iblis itu, jika kau berani menyentuh mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Ya, meskipun Yulong merasa gatal di hatinya, dia tetap tidak berani bersikap tidak hormat kepada leluhurnya. Tunggu sebentar, temanku, dia terluka, aku sedang menyembuhkannya, dan setelah aku selesai menyembuhkannya, aku akan mengajarimu harta karun klan dunia bawah. Tianma melanjutkan, ya, kata Yulong, tiba-tiba sangat gembira. Ternyata iblis itu sedang menyembuhkan Chu dan Qin. Dengan kata lain, dia adalah keturunan langsung dari klan binatang Ming, bagaimana mungkin leluhurnya mewariskan kekuatannya kepada orang luar. Yulong berlutut tegak dan menunggu di sana. Semua gadis menghela napas lega. Yulong ini sepertinya tidak bisa melakukannya lagi. Kemudian ketika Chu Qin bangun, semua masalah akan terpecahkan. Kekuatan iblis, inilah kekuatan iblis. Pada saat ini, sebuah suara serakah dan tua terdengar. Yulong dan para gadis menoleh dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah emas dan topeng muncul di atas tulang-tulang iblis surgawi. Tepat sekali, Tuan Kota Fuksi, Labu Agung. Aku melihat bahwa pada saat berikutnya, Kaisar Labu Agung mulai menyerap kekuatan iblis dengan sembrono. Yulong tidak akan bersikap tidak hormat kepada leluhur, tetapi Kaisar Labu tidak ada leluhur di matanya. Gadis-gadis itu semua marah saat ini. Jika ini terus berlanjut, warisan Chu dan Qin pasti akan terganggu. Ketika mereka hendak bergerak, Yulong memimpin dan berseru, Zhen Tianhu, kamu berani tidak menghormati leluhurku. Leluhur apa? Kaisar Agung Kalabash Tianhu berkata dengan dingin, oh, kamu naga, kita telah mengalahkan Guangyan dan Rentu bersama-sama, tetapi kamu datang ke sini sendirian di belakangku,
apakah kamu ingin melahap kekuatan iblis sendirian? Kamu kentut, ini adalah kekuatan leluhurku, dia akan mewariskannya kepadaku, apakah aku perlu melahapnya sendirian? Selain itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melahap kekuatan suci klan binatang hitamku? Yulong berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, semua orang tahu bahwa Yulong mulai malu, dia ingin melahap kekuatan iblis. Apa yang kukatakan sebelumnya, keuntungan dari alam rahasia dibagi 5 lawan 5. Oke, sekarang para dewa kuno dan kota Kaisar Qi telah dikalahkan, dan klan binatang kegelapanmu akan segera berpisah dengan kota fuksiku. Kau hanya bisa menelan kekuatan iblis surgawi, kan? Tianhu berkata dengan dingin. Jadi apa? Yulong mencibir. Zhen Tianhu, sekarang, dengan kekuatan kotamu, kau masih ingin melawan klan dunia bawahku. Oke, anggap saja aku buta, dan bekerja sama denganmu. Zhen Tianhu langsung marah, dan dalam sekejap, hantu emas muncul di belakangnya, bersama dengan pedang emas di tangannya. Ayo, Zhen Tianhu, aku ingin melihat berapa banyak kati yang kau miliki. Kaisar Agung Yulong muncul, dengan pedang panjang penuh cahaya gelap di tangannya. Pada saat berikutnya, Kaisar Agung Yulong telah bertabrakan dengan keras dengan Zhen Tianhu yang besar. Kaisar Agung Yulong dan Zhen Tianhu keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tabrakan mereka membuat seluruh bumi bergetar dalam sekejap, langit terkoyak, dan angkasa terus-menerus meledak. Xia Guang yang mempesona membentang ratusan juta meter. Tidak bagus. Xie terkejut, dan segera memanggil teratai emas Pangu, mengusir mereka dan Kaisar Iblis Surgawi serta menjaga mereka. Pada saat yang sama, lengan kecil, unicorn darah naga, dan susunan Dewa Naga Gosip gadis-gadis juga diluncurkan untuk memberkati teratai emas Pangu milik Xie. Dua bajingan bertarung di samping kaisarku. Jika aku menamparkan mereka sampai mati di puncakku, kata iblis itu dengan marah. Dia kalah. Aku akhirnya tahu mengapa generasi masa depan begitu banyak menjebak klan dunia bawahku, ada begitu banyak sampah di klan. Petik 2. Senior, jangan cemas, ketika warisanku berakhir, aku akan memberimu bau mulut ini untukmu. Kata Cukin. Oke, iblis itu mengangguk, namun, bagaimanapun juga, itu juga garis langsung dari klan Mingdisku, jadi aku akan menunjukkan belas kasihan kepada bawahannya nanti. Pertarungan antara Zhen Tianhu dan Yulong semakin sengit. Meskipun Yulong menelan Kaisar Rentu dan kekuatannya melonjak, tetapi di belakang Zhen Tianhu, tidak ada yang tahu kapan ada labu ungu tambahan. Labu emas ungu ini, yang mekar dengan kekuatan tertinggi, tercengang untuk menarik kembali celah antara Zhen Tianhu dan Yulong. Apa labu emas ungu itu? Perasaan yang sangat kuat. Luo Yiyi, yang sedang menonton pertandingan, berkata dengan heran. Labu yang begitu kuat, hanya ada satu di antara artefak tingkat leluhur, labu peri ungu 5 elemen, salah satu dari 10 artefak tingkat leluhur yang hebat. Kata Xie. Petik 2. Zhen Tianhu, apakah kita benar-benar akan melawanmu sampai mati? Jangan lupa, Guangyan masih hidup. Jika kita kehilangan kedua belah pihak, para dewa kuno akan mengalami kelalaian besar. Yulong berkata dengan dingin. Hah, Zhen Tianhu tersenyum dingin, apa kau takut? Aku memiliki lingkaran sihir leluhur keluarga Fuxi, dan labu peri ungu 5 elemen, yang lebih dari cukup untuk membunuhmu. Saat aku membunuhmu, bagaimana mungkin Guangyan menjadi lawanku? Karena kau begitu percaya diri, baiklah, aku akan memenuhimu. Kata Yulong, baru saja akan melakukannya. Pada saat ini, Yulong dan Zhen Tianhu tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan iblis surgawi yang awalnya sangat kuat di bawahnya telah menghilang. Apa? Kekuatan iblis telah hilang. Yulong dan Zhen Tianhu berkata dengan terkejut. Mereka dengan cepat memperhatikan tubuh Cukin. Pada saat ini, tubuh Cukin dihantui oleh kekuatan iblis yang kuat. Kekuatan itu membuat orang merasa bahwa dia adalah penguasa semua alam iblis di bawah 9 meter. Dia melahap kekuatan iblis, kata Yulong dengan kaget. Orang ini sangat familiar. Zhen Tianhu juga melihat ke arah Cukin yang dihantui oleh awan hitam, sedikit terkejut. Leluhur tua raksa, bukankah kau mengatakan bahwa kekuatan iblis itu diserahkan kepadaku? Mengapa semuanya ditelan oleh anak ini? Yulong menatap iblis itu, berkata dengan kaget. Dasar penjahat jahat, kau pantas mewarisi kekuatan iblis surgawiku. Iblis surgawi itu berkata tanpa basa-basi, jika Nyaner adalah keturunan saudara Neter, akulah yang terakhir. Leluhur, kau berat sebelah.
Sebelum iblis surgawi itu selesai berbicara, Yulong berkata dengan marah, apakah kau leluhur dari klan binatang hitamku? Kau benar-benar memberikan kekuatan iblis surgawi kepada orang luar. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Yulong berteriak dengan marah, aku baru saja merebutnya dengan paksa. Beraninya kau, kata iblis itu dengan marah. Ini untuk warisan klan binatang Ming milikku, leluhur, tersinggung, kata Yulong, dan telapak tangan hitam besar itu telah mencengkeram Cukin. Lindungi Cukin, kata Bibi Dong dengan tegas. Begitu suara Bibi Dong jatuh, Xie, Xiao Hu, naga darah Kirin, dan Xiao Hu Ningrongrong dan Zhu Zuqing semuanya mengorbankan kekuatan dan artefak mereka, dan menuju ke telapak tangan hitam naga untuk mencegat mereka. Pada saat yang sama, teratai emas Pangu milik Xie jatuh dan menempatkannya di garis depan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan telapak tangan hitam Yulong dan teratai emas Pangu milik Xie bertabrakan dengan keras di udara. Dalam sekejap, suara ledakan bergema di langit, dan kekuatan binatang hantu naga, kekuatan para wanita, dan kekuatan leluhur Pangu Jinlian, tanpa lelah bertabrakan satu sama lain. Seperti bintang-bintang yang bertabrakan, akibat yang mengerikan itu tersebar, bumi, angkasa, dan langit semuanya hancur oleh benturan itu. Menggabungkan kekuatan para gadis, bahkan setara dengan Kaisar Agung Yulong. Namun, saat berikutnya, telapak tangan Yulong yang lain, yang sudah memegang pedang surgawi neter, menebas ke arah para gadis. Dalam sekejap, bilah cahaya yang panjangnya beberapa kilometer terkondensasi. Pada saat ini, Zhen Tianhu tidak bergerak. Jika itu normal, dia pasti akan menyerang Yulong dan memberikan pukulan berat padanya. Namun, dia merasa bahwa sosok yang dikelilingi oleh awan hitam sebagian besar adalah Cukin 3 hari yang lalu, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia telah melihat metode Chu Dan Qin, dan tidak ada formasi fuksi di sini. Jika Chu Dan Qin ada di sini untuk menghadapinya sendirian, dia yakin bahwa dia tidak yakin untuk mengalahkan Chu Dan Qin. Dan ketika pedang cahaya Nether Heaven milik Yulong jatuh, Pangu Jinlian hampir hancur secara langsung, dan Bibi Dong dan yang lainnya semua terkena serangan balik, merasakan beberapa saat di dada mereka, seolah-olah ada sesuatu yang akan dimuntahkan. Namun, mereka menahannya pada akhirnya. Di belakang mereka ada Cukin, orang yang paling mereka cintai dan sayangi. Mereka harus berpegang teguh pada apa yang mereka katakan. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Begitu suara Yulong jatuh, pisau kedua jatuh lagi. Dalam sekejap, bilah sepanjang 1000 meter jatuh ke arah Pangu Jinlian lagi. Para wanita itu semua sedikit putus asa, mereka tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahan dengan potongan ini. Pada saat ini, seluruh langit mulai bergetar, dan sepenuhnya diselimuti awan gelap. Di antara awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Dan saat berikutnya, bayangan berdarah jatuh di depan gadis-gadis itu. Kulit orang ini ditutupi dengan garis-garis sihir berdarah, dan ada awan ajaib dan petir hitam yang berkeliaran di sekelilingnya, seperti iblis di 9 Netherworlds. Namun, meskipun begitu, wajahnya yang sangat tampan tidak dapat disembunyikan. Orang ini adalah Cukin. Kejar, iblis itu diam-diam menghela napas lega. Cukin telah mewariskan kekuatan iblis surgawi, semuanya sudah berakhir. Cukin, gadis-gadis itu berteriak kegirangan. Cukin tampak kejam saat ini, matanya terpejam, dia berdiri dengan bangga di udara, tidak bergerak. Dan tepat ketika bilah cahaya naga itu datang 1 meter di depannya, matanya tiba-tiba terbuka. Ini adalah sepasang mata yang tampan, tetapi menakutkan, menunjukkan hitam legam yang mengerikan, tidak ada jejak warna beraneka ragam yang terlihat. Itu seperti jurang hitam, jadi Anda tidak berani melihatnya secara langsung. Dan pada saat mata jurang hitam itu terbuka, semua yang ada di sekitarnya tampak berhenti. Pada saat berikutnya, bilah cahaya naga itu, langsung disertai dengan suara renyah, benar-benar hancur. Apa? Yulong dan Zhen Tianhu membuka pupil mereka pada saat yang sama. Mereka bahkan tidak dapat melihat bagaimana Cukin bergerak, pedang surgawi Yulong telah hancur. Cukin menatap Yulong dengan tatapan kosong, dan mengucapkan bahasa yang mengerikan dan melumpuhkan, pindahkan wanitaku, apakah kau sudah tercerahkan sampai mati? Berpura-pura menjadi dewa. Yulong, yang layak menjadi penguasa dunia, pemimpin binatang buas dunia bawah, segera menjadi tenang, dan pedang surgawi neter di tangannya mekar dengan cahaya hitam yang mengerikan, tebasan para dewa.
Diiringi teriakan Yulong, ruang besar itu mulai bergetar sepenuhnya, dan hantu itu menangis. Dan pedang surgawi di tangan Yulong, saat kekuatannya menjadi semakin kuat, ia menjadi semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi puluhan juta meter panjangnya, dimasukkan ke langit, seolah-olah dapat menghancurkan dunia dan bumi secara umum. Segera setelah itu, pedang pertempuran Yulong menebas lurus ke arah Chukin. Ketika jatuh, tampaknya dapat melihat teriakan hantu dan pemujaan semua hal. Menghadapi pedang yang jatuh seperti bintang, Chukin Gunjing tidak bergelombang, dan pedang kristal muncul di tangannya. Setengah dari pedang ini berwarna ungu, dan setengah bagian bawahnya berwarna darah. Itu adalah pedang iblis surgawi. Saat Chukin memegang pedang iblis surgawi, kekuatan iblis surgawi yang bahkan lebih mengerikan menyembur dari tubuhnya, dan segera dia seperti sambaran petir di langit, melewati langsung pedang surgawi neter di depannya. Kong, diiringi dengan ledakan suara yang tajam, pedang surgawi neter terlepas darinya. Bilah yang hancur, seperti gunung, menghantam tanah. Dan Chukin telah mendatangi Yulong. Apa? Melihat pedang surgawi yang hancur dan Chukin yang tampak seperti iblis di depannya, Yulong gemetar dari tumit hingga kulit kepala. Dia, seolah-olah, melihat sekilas kematian. 5 elemen ditelan. Pada saat ini, Zhen Tianhu di samping bergerak. Dia mengorbankan labu peri ungu 5 elemen, labu itu melesat dengan sangat cepat, dan mulut labu itu, seperti lubang hitam, menelan ke arah Chu dan Qin. Yulong tidak menyangka bahwa Zhen Tianhu benar-benar akan membantunya saat ini. Hanya saja, Zhen Tianhu sendiri tahu bahwa dia dan Chu Qin telah menjalin perseteruan berdarah. Jika Chu Qin dibiarkan membunuh Yulong, dia akan mati di mulut dan giginya. Labu peri ungu 5 elemen memang merupakan artefak leluhur. Didorong oleh Zhen Tianhu, itu benar-benar membatasi tindakan Chu Qin. Cepat, bunuh dia! Zhen Tianhu berteriak ke arah Yulong. Yulong masih ketakutan. Mendengar teriakan Zhen Tianhu, baru kemudian terbangun sedikit, dan segera mengumpulkan telapak tangannya dan membanting ke arah Chu Qin. Chu Qin, semua gadis berteriak khawatir. Jangan khawatir, suara iblis surgawi terdengar. Benar saja, begitu suara iblis itu jatuh, sosok cantik muncul di belakang Chu Qin. Orang ini, selamanya, mengejutkan dunia. Tidak, King Long, siapa dia? Saat King Long muncul, kekuatan Chu dan Qin langsung meroket lagi. Pada saat yang sama, ada pedang panjang emas di tangan kiri Chu Qin. Teman baik, pedang Suanyuan di tangan kiri, pedang iblis langit di tangan kanan, dan King Long duduk di belakangnya. Masa depan putra ini tidak terbatas. Kata iblis langit dengan kaget. Setelah semua kartu Hall Chu Qin terungkap, akhir Yulong dan Zhen Tianhu sudah ditakdirkan. Saya melihat bahwa Chu Qin dengan mudah menyingkirkan belenggu labu abadi ungu 5 elemen. Pedang ilahi Suanyuan langsung menghancurkan tangan Yulong ke bawah, dan segera menusuk jantung Yulong dengan pedang secara akurat. Yulong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan kekuatan pedang ilahi Suanyuan melesat maju, langsung meninju lubang di alam rahasia ini. Seketika, Chu Qin menatap Zhen Tianhu. Zhen Tianhu merasa situasinya tidak baik, dan segera menggunakan labu emas ungu untuk secara paksa merobek ruang, dan pergi dari sini, melarikan diri dari alam rahasia binatang buas dunia bawah, dan bahkan melarikan diri ke langit sambil meraih dengan putus asa. Namun, bagaimana mungkin Chu Qin membiarkannya berhasil? Pedang iblis di tangan Chu Qin terbang keluar, membawa kekuatan tertinggi Chu Qin, dari orbit ruang angkasa Zhen Tianhu, melintasi ratusan juta jarak, dan menusuk jantungnya. Pada akhirnya, tubuh Zhen Tianhu jatuh dengan keras di suatu tempat di zona kehidupan terbatas, dan pedang iblis kembali ke tangan Chu Qin. Setelah membunuh dua kekuatan super itu, Chu Qin menaklukkan semua kekuatannya. Pada saat ini, Chu Qin terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada akhirnya, Chu Qin menggunakan pedang ilahi Suanyuan untuk menopang tubuhnya dan tidak jatuh. Chu Qin, gadis-gadis itu segera berkumpul. Aku baik-baik saja. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada gadis-gadis itu. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Iblis itu berkata, hanya saja dia baru saja menyerap kekuatan iblis dan bertarung dalam pertempuran yang begitu sengit, dan tubuhnya sedikit lemah. Iblis, senior, aku minta maaf. Chu Qin, dengan dukungan gadis-gadis itu, berbalik, menatap iblis itu dan berkata, aku awalnya berjanji padamu untuk berbelas kasih kepada anak buah Yulong. Dia yang disalahkan untuk ini. Iblis itu berkata dengan nada mendominasi,
awalnya aku berencana untuk membiarkanmu memberinya pedang iblis setelah memberimu kekuatan iblis. Dia tidak menyangka bahwa dia ingin menungguku selesai. Lakukan saja, kalau begitu, pedang iblis, kamu bisa menerimanya. Senior, ini, kata Chukin agak tidak menarik. Membunuh keturunan binatang buas dunia bawah, tetapi masih mengambil harta orang lain. Siapa yang bisa kuberikan padamu jika bukan aku? Iblis itu tersenyum tipis, aku telah mewariskan semua kekuatan iblis kepadamu, dan misiku dianggap selesai. Senior, apakah kau akan pergi? Tanya Chukin heran. Ya, sudah waktunya jiwa kembali ke Jiuk Xiao. Kata iblis itu. Tunggu, iblis senior, bisakah kau menggunakan pohon kehidupan untuk menghidupkanmu kembali? Tanya si buru-buru. Pohon kehidupan memang memiliki kekuatan untuk bangkit dari hidup ke mati, tetapi itu sama sekali tidak efektif bagi orang-orang setingkat kita. Makhluk tingkat leluhur mati, artinya, misi yang diberikan oleh Ibu Alam Semesta telah selesai. Tianma, bebas dan santai tersenyum. Baiklah, jangan bersedih untukku. Iblis itu melanjutkan, aku sangat senang bisa mengenalmu, Chukin, dan membiarkanmu mewariskan kekuatan iblisku. Chukin adalah orang yang berhati bunga, tetapi dia sangat penyayang, dan dia akan menjadi orang yang akan membalas dendam atas keluhannya. Dia akan mengingat semua orang yang baik padanya. Setan memberinya warisan dan membuatnya lebih kuat, dan itu adalah dermawannya. Sekarang setelah dermawan itu pergi, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Jangan lupa, Chukin baru berusia 20-an, dia tidak seperti pria kuat lainnya, dia berhati keras. Tunggu, senior, bolehkah aku bertanya sesuatu? Chukin bertanya dengan sedih. Ya, jawab iblis itu. Apakah kamu tahu keberadaan pohon kehidupan? Tanya Chukin. Pohon kehidupan, dia tidak ada lagi di sini. Kata iblis itu. Aku pergi, kemana aku pergi? Chukin berkata dengan heran, tapi, jelas getah kehidupan, aku merasakan bahwa pohon kehidupan ada di sini. Pohon kehidupan meninggalkan area kehidupan yang terlarang ribuan tahun yang lalu. Setan itu berkata, getah kehidupanmu, itu seharusnya adalah kuncup kehidupan. Kuncup kehidupan. Chukin dan orang banyak bertanya dengan heran. Ya, kuncup kehidupan, dapat dianggap sebagai pohon kehidupan, yaitu, putri kaisar kehidupan kuno. Kuncup kehidupan ada di bawah tubuhku, pohon kehidupan, biarkan aku yang merawatnya, kata setan itu. Tepat sekali, setelah aku pergi, tubuhku menghilang, dan kuncup kehidupan, tolong berikan kepadamu. Kuncup kehidupan ada di bawah tubuhmu. Chukin bertanya sedikit dengan heran. Baiklah, kamu akan dapat melihatnya nanti. Kuncup kehidupan memiliki kekuatan yang sama untuk bangkit dari kematian. Setan itu berkata, anak muda, apakah kamu punya pertanyaan? Chukin menggelengkan kepalanya. Baiklah, baguslah, jangan tinggal di sini. Warisan iblis dan kuncup kehidupan, tolong serahkan padamu. Begitu suara iblis itu jatuh, tulang-tulang besar itu menghilang sepenuhnya, dan Chukin dan para gadis melayang di udara. Iblis langit senior, teriak Chukin tanpa sadar. Sayang sekali iblis itu sudah pergi, dan tidak ada suara lagi. Pada saat ini, cahaya hijau muncul di bawah kaki Chukin. Semua orang melihat dengan saksama, dan cahaya hijau itu dipancarkan oleh pohon raksasa. Pohon raksasa ini terletak di lubang yang dalam di bawah tulang-tulang iblis itu. Diameter lubang itu mencapai 1 km dan tingginya sekitar 2 km, dan pohon raksasa ini kebetulan memenuhi seluruh lubang yang dalam itu. Mirip dengan pohon beringin besar, dengan cabang-cabang yang rimbun dan akar yang tumbuh dengan baik. Satu pohon adalah hutan kuno. Ini kuncup kehidupan. Bagaimana bisa ada kuncup sebesar itu? Ini semua kuncup, pohon kehidupan, seberapa besar itu? Ketika mereka sampai di bawah pohon itu, semua orang melihat pohon raksasa yang hampir menjulang tinggi di langit, dan mereka semua terkejut. Yuedi, apakah ini pohon kehidupan yang kau lihat? Chukin bertanya pada Yuina. Ada yang mirip, tetapi ada yang berbeda. Pohon kehidupan yang kulihat memiliki buah di atasnya. Alis Yuina sedikit terangkat, lagi pula, pohon kehidupan jauh lebih besar dari ini. Terlebih lagi, satu daunnya dapat menutupi bukit. Aku juga ingat, pohon kehidupan, yang juga dikenal sebagai pohon kehidupan di alam semesta, dikabarkan sebagai pilar Optimus alam semesta. Sehelai daun dapat mewakili sebuah planet. Si menjelaskan, jadi,
Pohon kehidupan ini memang tunas muda untuk pohon itu. Sehelai daun, sebuah planet. Pada saat ini, para wanita sudah dapat membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu. Siapa kamu? Pada saat ini, sebuah suara halus dan indah terdengar. Siapa? Siapa yang berbicara? Xiao Huningrong dan Bai Xiu berkata dengan heran. Itu dia. Chukin dan Xie dengan tenang menatap pohon kehidupan di depan mereka. Benar saja, lampu hijau di pohon kehidupan saat ini menjadi sangat terang. Apakah kamu tunas kehidupan? Chukin bertanya dengan tenang. Ya, akulah kuncup kehidupan. Siapakah kau? Iblis senior, di mana kau? Kuncup kehidupan, sedikit terkejut. Iblis langit senior, jiwa telah kembali ke Jiuk Xiao. Chukin menghela napas sedikit. Apa? Kuncup kehidupan sedikit terkejut. Namun dia tidak terlalu terkejut. Apakah hari ini akhirnya tiba? Apa maksudmu? Tanya Chukin. Tianma senior adalah orang yang hebat. Dia menggunakan darah dan tubuhnya sendiri untuk menekan binatang buas Zunai. Dia telah memberitahuku bahwa suatu hari, dia akan kembali ke langit. Namun sebelum itu, dia akan memilih satu orang yang dapat dipercaya pasti mewarisi kekuatan iblisnya. Kuncup kehidupan menjawab, sepertinya kamulah orangnya. Apakah kau memiliki kekuatan iblis? Tanya kuncup kehidupan. Ya, Chukin mengangguk, pikirannya bergerak, dan kekuatan iblis surgawi melonjak hebat. Yah, itu adalah kekuatan iblis senior. Kuncup kehidupan berkata, kalau begitu, maukah kau membawaku pergi? Hah, Chukin bertanya sedikit terkejut. Iblis senior berkata, biarkan aku mengikuti orang yang dipilihnya, sehingga aku dapat menemukan orang yang menciptakanku. Kuncup kehidupan menjawab, maksudmu, Kaisar kehidupan pertama. Chukin langsung bereaksi. Ya, sama seperti King Long yang menciptakan 9 putra, aku diciptakan oleh Kaisar kehidupan pertama dengan kekuatan. Dia berkata bahwa dia akan menyelesaikan misi penting dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Biarkan aku menggantikannya, tugas untuk bepergian di alam semesta ini. Petik 2. Lalu apa tugasmu? Xie bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Kuncup kehidupan menggelengkan kepalanya, setelah aku diciptakan, dia telah dilemparkan ke bawah tulang-tulang para pendahulu iblis, dan tidak pernah melakukan tugas apapun. Lalu, apakah kau memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian? Tanya Chukin dengan tergesa-gesa. Ya, kuncup kehidupan menjawab, namun, kau tidak dapat membangkitkan makhluk tingkat leluhur. Hebat, semua gadis sangat gembira, terutama Xie dan Huoninger, Kaisar Agung Taichang terselamatkan. Dan, kuncup kehidupan melanjutkan. Dan apa? Kata Chukin dan para gadis serempak. Selain itu, untuk seorang pria kuat di atas dewa tertinggi 3 kesengsaraan, jika dia ingin dibangkitkan, dia harus mengorbankan seorang pria kuat di alam yang sama. Kuncup kehidupan berkata, jika tidak, alam semesta akan berada dalam masalah. Jika dipikir-pikir, jika ada pohon kehidupan yang dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, maka dia akan membangkitkan semua dewa dan kekuatan tertinggi sepanjang masa, dan seluruh alam semesta akan benar-benar kacau. Chukin merasa sedikit tergesa-gesa saat ini. Dia seharusnya tidak membunuh Zhen Tianhu dan Yulong secepat itu. Chukin, seharusnya ada 2 dewa tertinggi kesengsaraan surgawi di luar, kan? Pada saat ini, mata Xie yang indah berbinar. Ya, dewa hitam dan hantu putih, mengapa aku melupakan mereka berdua? Chukin mengangguk. Kuncup kehidupan, apakah kau bersedia pergi bersamaku? Jadi Chukin bertanya sambil tersenyum ke arah pohon kehidupan. Aku bersedia, kuncup kehidupan menjawab, karena kau dapat membawaku kembali padanya. Lalu bagaimana aku harus membawamu pergi? Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh pohon kuncup kehidupan telah berubah menjadi sekelompok kecemerlangan hijau, dan akhirnya jatuh ke tubuh Chukin. Baiklah, aku sudah memasuki tubuhmu. Kuncup kehidupan melanjutkan. Mendengar ini, Chukin menjawab dengan tidak jelas, tetapi dia segera mengangguk dan tersenyum, namaku Chukin. Kalau begitu jangan panggil aku kuncup kehidupan. Kaisar kehidupan pertama memberiku nama, Kaisar kehidupan kuno, Guyin. Kuncup kehidupan menjawab, kau adalah Kaisar kehidupan kuno. Chukin membuka pupil matanya. Chukin awalnya mengira bahwa Kaisar kehidupan kuno adalah Kaisar kehidupan pertama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gu Yin adalah Kaisar kehidupan kuno. Dengan kata lain, ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan misi Dewi dan memperoleh kehidupan Kaisar kuno,
dewi dari alam dunia yang sempurna, Huo Linger. Apa? Kuncup kehidupan, adalah kaisar kehidupan kuno. Sebuah pohon. Tunggu, wanita kecil, Huo Linger. Chuqin sedikit terkejut ketika mendengar perintah sistem. Chuqin, kau memanggilku. Huo Linger sedikit terkejut saat mendengar ini. Tidak, Chuqin menggelengkan kepalanya. Ini agak memalukan, yang satu bernama Huo Linger dan yang satunya bernama Huo Linger. Ayo pergi, Guyin, aku sudah mengikuti di tubuhku. Chuqin mengalihkan pembicaraan, menatap gadis-gadis itu dan berkata, ayo tangkap Dewa Hitam dan Hantu Putih, dan hidupkan kembali Senior Taichang. Ya, gadis-gadis itu mengangguk. Tunggu, Guyin, siapa itu? Wang Qiwer bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kuncup kehidupan, kata Chuqin, sudah bergegas keluar dari lubang yang dalam. Sebelum pergi, Chuqin tidak lupa memasukkan labu peri ungu 5 elemen ke dalam tasnya. Pada saat yang sama, di luar alam rahasia binatang buas dunia bawah, Dewa Hitam, Hantu Putih, dan Jiwa Zu dari klan binatang buas gelap, iblis jahat sedang menunggu di sini. Bos, mengapa mereka belum keluar? Dewa Hitam bertanya dengan bingung. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Hantu Putih itu mengerutkan kening. Tidak mungkin, suku Dewa kuno Kaisar Dewa Guangyan terluka parah, dan Kaisar Besar Manusia Tu meninggal. Di seluruh area terlarang, siapa yang bisa melukai mereka? Sadimen menggelengkan kepalanya. Terlebih lagi, alam rahasia binatang dunia bawah adalah wilayah leluhur klan dunia bawah. Raksa, Kaisar Agung, bagaimana dia bisa melukai binatang dunia bawah? Zhu Hun mengikuti. Lihat, ada gerakan di pintu masuk alam rahasia. Seorang tetua binatang gelap berkata dengan terkejut. Pada saat ini, semua orang mengikuti suara itu, dan di alam rahasia, satu demi satu Changhong bergegas keluar dan dengan cepat jatuh di depan mereka. Cahaya itu menghilang, memperlihatkan wajah yang mengejutkan. Ah, itu kamu. Hei Shen mengenali Chuqin sekilas, wajahnya berubah karena terkejut. Besar, Kaisar Besar. Hantu Putih itu berkata dengan keterkejutan yang sama. Kamu, Kaisar, tidak bisa keluar lagi. Chuqin tersenyum ringan dan mengeluarkan labu peri ungu 5 elemen. Labu emas ungu bos. Melihat labu ini, Dewa Hitam dan Hantu Putih, mata mereka hampir menonjol. Kaisar Agung Yulong, Zhu Hun juga buru-buru bertanya. Jangan khawatir, kalian akan segera pergi menemui Kaisar Agung kalian. Chuqin tersenyum tipis. Begitu suara Chuqin jatuh, labu emas ungu di tangannya terbang keluar dan dengan cepat melebar. Lari, merasakan isapan seperti lubang hitam, Dewa Hitam dan yang lainnya langsung berteriak. Namun, labu peri ungu 5 elemen bahkan dapat menahan Chu dan Qin, belum lagi Dewa Hitam dan yang lainnya. Belum lagi, Chuqin, yang memanipulasi labu abadi ungu 5 elemen, lebih kuat dari Zhen Tianhu. Dalam sekejap, labu peri ungu 5 elemen akan membawa semua kekuatan yang tersisa dari binatang dunia bawah dan kota Fuxi ke dalamnya. Klan binatang Ming bertempur melawan kota Fuxi, dan vitalitasnya sudah terluka parah. Tidak ada seorang pun dalam jumlah dan kekuatan, dan mustahil untuk melepaskan diri dari belenggu labu abadi ungu 5 elemen. Yang tersisa hanyalah Dewa Hitam, Hantu Putih, Jiwa Zu, dan Setan Sa, dan mereka belum termasuk dalam labu Zixian. Namun, begitu mereka ingin melarikan diri, 4 artefak dewa muncul di depan mereka, yaitu pedang Dewa Suanyuan, kapak Pangu, pedang Setan Surga, dan pedang Surga Neter. Ya, pedang Surga Neter, tetapi salah satu artefak suci Kaisar Besar Neter, bahkan jika itu dipatahkan oleh Chuqin, itu masih dapat diambil kembali, dan bersama dengan labu peri ungu 5 elemen, itu diperlakukan sebagai piala oleh Chuqin. Melihat keempat pegangan, artefak suci surgawi, dan keempat Dewa Hitam, mereka semua merasakan getaran dari jiwa, dan kemudian Chuqin mengulurkan tangannya dan meraih keempatnya dengan kuat di bawah kendali kekuatan iblis yang mengerikan. Melemparnya ke dalam, labu peri ungu. Sekarang, klan binatang Ming, kota Fuxi benar-benar tamat. Huo Ninger berseru sebentar sambil berseru. Langkah mana yang telah dicapai alam Chuqin? Seru Ning Rongrong. Sungguh metode yang mengerikan untuk meraih 4 dewa tertinggi kesengsaraan surgawi dengan tangan kosong. Jangan tanya saya tidak tahu. Si E menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia tahu bahwa alam Chu dan Qin adalah dewa tertinggi dari 3 kesengsaraan, tetapi setelah mewarisi kekuatan iblis surgawi, alam Chu dan Qin telah melampauinya.
Pergilah, kembali ke kota Dewa Api, bangkitkan senior Taichang. Chukin mengambil kembali labu peri ungu, berbalik dan menatap gadis-gadis itu, tersenyum ringan. Ya, gadis-gadis itu mengangguk. Tak lama setelah Chukin pergi, dia berada di alam misterius binatang buas dunia bawah. Seorang lelaki tua dengan rambut halus dan labu anggur di tangannya muncul di sini. Anak ini, setiap keberuntungan begitu besar. Jika ini terus berlanjut, 9 ras di alam semesta, tidak akan ada lagi ras mayat hidup yang tidak ada hubungannya dengan dia. Orang tua itu minum seteguk anggur dan tertawa keras. Segera setelah itu, dia memuntahkan seteguk anggur, dan anggur itu benar-benar menguap dalam sekejap, dan pada saat yang sama, sebuah kotak emas terbentuk di depannya. Kotak emas ini seharusnya sudah lama disembunyikan di mulutnya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kotak emas. Terima kasih, Tuan Taoti, atas bantuanmu. Di dalam kotak emas, suara iblis itu terdengar. Tidak, aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkanmu. Taoti berkata, Ibu Naga yang menyelamatkanmu. Kau telah menolong keturunannya, jadi dia tentu akan menolongmu juga. Iblis itu sangat bersemangat saat itu. Dia benar, sebenarnya, iblis itu sudah punya rencana dalam benaknya, mengapa dia tidak mewariskan kekuatan iblis itu kepada klan binatang buas dunia bawah, tetapi malah memilih Chukin. Karena dia tahu bahwa King Long terkenal dengan kebaikan dan pembalasan dendamnya. Jika dikatakan bahwa di dunia ini, siapa yang bisa membangkitkan makhluk tingkat leluhur, maka hanya Ibu Naga, Kaisar pertama Naga Biru, yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Sekarang, dia telah menyelamatkan keturunan King Long, dan King Long akan membalasnya. Iblis, setelah Ibu Naga menyelamatkanmu, kau harus tahu misimu. Apakah kau bersedia pergi ke gerbang surgawi? Tanya Taoti. Ya, bagaimana mungkin kita tidak membalas kebaikan Ibu Naga? Tianma menjawab, terlebih lagi, ini adalah misi dan tanggung jawab protista kita. Bagus. Taoti mengangguk, dan menghilang ke dalam zona kehidupan terbatas bersama iblis itu. Segera, Chukin dan yang lainnya kembali ke istana Dewa Api. Kali ini, Chukin dan yang lainnya menang telak. Tidak hanya menemukan kaisar kehidupan kuno, tetapi juga menghancurkan kota Fuxi, kota Kaisar Qi, dan klan binatang Ming. Kedua, ia memperoleh 2 potong pedang suci tertinggi iblis surgawi, labu peri ungu 5 elemen. Pedang surgawi neter, meskipun bukan artefak suci tingkat puncak, juga dianggap sebagai salah satu artefak suci. Yang terpenting, Chu dan Qin mewarisi kekuatan iblis surgawi, memperoleh 6 bentuk iblis surgawi dan solusi kehidupan asli. Istana Vulkan, di luar aula besar. Aku cemas, Chu Qin, mengapa kita tidak membiarkan kita masuk? Xiao Wu berkata dengan sedikit kesal. Xiao Wu, Chu Qin pasti punya alasan untuk melakukan ini. Xie berkata, ini mungkin berbahaya, tolong lakukan untuk kami. Kakak Xie, kakek, apakah kau akan dibangkitkan? Huo Ninger berkata dengan gugup. Chu Qin berkata dia pasti akan melakukannya. Di dalam istana, Chu Qin juga sedikit tertekan. Xiao Yin, mengapa kau tidak membiarkan Xiao Wu dan yang lainnya masuk? Karena, semakin sedikit orang melihat wajahku, semakin baik. Gu Yin menjawab, wajahmu, mengapa? Chu Qin sedikit terkejut. Aku tidak tahu, kata Sidi. Detik berikutnya, cahaya hijau keluar dari tubuh Chu Qin dan mengubah sosok di depannya. Dia tampak seperti berusia awal 20-an, dengan rambut hijau panjang, dan fitur wajahnya sangat cantik. Mata hijau pucatnya bersinar seperti permata hutan. Di atas matanya yang indah, alisnya seperti daun willow. Itu adalah hidung yang tepat, bibir merah seperti ceri dan leher yang indah seperti angsa. Selain kecantikan, sosok wanita juga merupakan tubuh yang panas, sempurna, dan terdefinisi dengan baik, kulit seperti batu giok lemak, dan sepasang kaki indah yang diimpikan oleh banyak pria. Semuanya diberikan kepada wanita ini, temperamen yang luar biasa, pesona dan postur yang anggun. Yang terpenting, yang muncul di hadapan Chu dan Qin saat ini adalah Gu Yin yang paling primitif. Chu Qin tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum sedikit. Aku akhirnya tahu mengapa Kaisar pertama kehidupan mengatakan bahwa semakin sedikit orang melihat, semakin baik. Mengapa? Gu Yin sedikit terkejut. Karena, kamu tidak mengenakan pakaian. Chu Qin tersenyum ringan dan menunjuk sedikit. Di antara artefak pemandu jiwanya,
satu set rok panjang bagian dalam dan luar berwarna hijau baru sepenuhnya dikenakan pada Guyin. Bukannya Chukin merasa ini buruk. Nanti mereka akan membangkitkan Kaisar Agung Taicang. Dia tidak terlihat seperti Guyin yang dilihat orang lain. Terima kasih, Chukin. Guyin menatap rok panjangnya dan menatap Chukin lagi. Tampak sangat puas, tersenyum seperti bunga. Dia tampak sangat tertarik pada pria di depannya. Mulai sekarang, berjanjilah padaku bahwa kamu akan mengenakan pakaian kapan saja. Chukin menatap Guyin dan tersenyum lembut. Ya, Guyin mengangguk, sebenarnya, aku tidak bisa sering muncul dengan penampilan seperti ini, karena Sidi berkata, aku sangat istimewa, semakin sedikit orang melihat semakin baik. Jadi, biasanya, aku harus bisa tinggal di tubuhmu selamanya. Petik 2. Baiklah, kamu bisa tinggal selama yang kamu inginkan. Chukin mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Guyin berkata, siapa yang ingin kamu bangkitkan? Apakah kamu tidak membutuhkan segel kaisar atau semacamnya? Tanya Chukin. Guyin menggelengkan kepalanya, korbankan orang kuat dengan level yang sama, lalu bisukan orang yang kamu pikirkan dalam hatimu, dan aku bisa membangkitkannya. Baiklah, Chukin segera membuka labu Zixian dan melepaskan Kaisar Dewa Hitam. Pada saat ini, Kaisar Dewa Hitam sudah kehabisan napas. Tinggal di labu peri ungu bukanlah penjara. Labu peri ungu 5 elemen disebut dengan nama ini karena mengandung hukuman dari 5 elemen. Dengan kata lain, orang yang dimasukkan ke dalam labu tersebut, setiap hari akan mengalami siklus 5 jenis hukuman. Baiklah, kalau begitu Chukin, aku akan mulai, bermeditasi pada orang yang kau pikirkan. Kata Guyin, telapak tangan terentang, satu tangan giok ke arah Kaisar Dewa Hitam, dan yang lainnya ke arah Chukin. Mantra kehidupan, bangkit dari kematian, jalan panjang menuju surga. Setelah Guyinian membuat serangkaian mantra, di depan Chukin, cahaya putih dan bayangan perlahan mengembun. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seorang lelaki tua berambut abu-abu tetapi bersemangat. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Hitam menghilang. Orang ini adalah Kaisar Agung Taicang. Taicang, terima kasih kepada Kaisar kehidupan kuno, dan rahmat rekonstruksi. Kaisar Agung Taicang membungkuk dengan hormat ke arah Guyin. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, Chukin, biarkan aku menyelamatkanmu, jadi aku bisa memanggilmu kembali dari Zhou Yu. Guyin menatap Chukin dan berkata, benarkah? Kaisar Agung Taicang menatap Chukin muda, sedikit terkejut. Senior Taicang, halo, aku dari keluarga abad pertengahan, tetua Taicang saat ini, pria dari Kaisar wanita Pangusie, Chukin. Chukin tersenyum tipis. Apa, kau pria Xiaowei? Kaisar Agung Taicang berkata sedikit terkejut, di mana Xiaowei, di mana dia? Kaisar Agung Taicang, kau akan tahu segalanya jika kau keluar dari pintu ini. Chukin menunjuk ke pintu istana dan berkata, Xiaowei dan Ning'er ada di luar. Katakan juga pada mereka bahwa aku akan bangkit. Satu orang, jadi mereka tidak perlu menungguku. Baiklah. Kaisar Agung Taicang segera berteleportasi keluar dari istana setelah mendengar ini. Tak lama kemudian, di luar, terdengar suara yang sangat bersemangat. Dan Guyin menatap Chukin dan berkata, maaf, Chukin, kekuatan orang ini agak kuat untukku, kekuatan hidupku hampir habis, dan aku hanya bisa membantumu membangkitkannya besok. Kau salah. Chukin tersenyum sambil berjalan ke arah Guyin, aku tidak akan membangkitkan orang. Kalau begitu, kau akan membangkitkannya. Guyin mengangkat alisnya sedikit. Dia melihat Chukin perlahan mendekatinya, dan untuk beberapa alasan, detak jantungnya mulai meningkat, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Chu dan Qin bahkan lebih mendominasi memeluk Guyin. Sekarang setelah sistem memudahkan mereka, mengapa Chukin harus menyembunyikan sesuatu? Terlebih lagi, Guyin membuatnya agak tidak terkendali. Guyin tercengang oleh perilaku Chukin yang tiba-tiba, tetapi dia tidak menolak. Pada saat ini, bibir Chukin sudah tertutup rapat ke arahnya. Guyin secara naluriah melakukan serangan balik. 1 jam kemudian, sudah 1 jam, siapa yang dibangkitkan Chukin, siapa yang belum keluar? Luo Yi mengeluh. Ya, hal besar seperti itu terjadi. Si Yao mengikuti. Pada saat ini, Chukin berjalan keluar dari istana dengan segar. Chukin, bisakah kamu mengetahuinya? Siapa yang dibangkitkan? Butuh waktu lama sekali. Gadis-gadis itu bertanya satu demi satu. Rahasia,
kata Cukin dengan ekspresi nyaman dan nyaman. Jangan bicarakan ini, Cukin, kakek Taichang, baru saja mengatakan hal penting. Xie berkata dengan wajah marah. Apa, Senior Taichang, apakah itu dibunuh oleh Guang Yan? Cukin berkata dengan marah, Wen Yi. Ya, Guang Yan lah yang membuka susunan sihir dewa kuno di awal, memungkinkan pasukan binatang buas dunia bawah memasuki ibu kota dewa kuno, menyebabkan semua makhluk terbakar. Taichang menghela nafas sambil mendesah. Sayang sekali aku dibunuh oleh klan binatang Ming, dan aku gagal memberitahu Ninger tentang masalah ini. Saat itu, kakekku sedang menerobos dewa tertinggi kesengsaraan suci. Itu pasti orang tua Guang Yan. Dia takut kekuatan kakeknya terlalu kuat. Kebangkitan negara api kita mengancam statusnya, jadi rencana itu merugikan kakekku. Baiklah, Cukin berkata sambil mencibir, sekarang klan binatang Ming, kota Fuxi, dan kota Kaisar Qi telah dihancurkan, jangan pedulikan, satu nyala api lagi. Kau, ikuti aku, dan bunuh kota Kaisar Dewa bersama-sama. Cukin, aku sudah mendengar tentang kekuatanmu. Kaisar Dewa Guangyan ini tidak akan menjadi lawanmu. Kuncinya adalah kota Kaisar Dewa, dengan lingkaran sihir kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Suanyuan. Itu adalah Kaisar Suanyuan, tolonglah. Sangat sulit untuk menerobos ketika Kaisar Zurongshi datang untuk berhadapan dengan Kaisar Mingbis. Formasi Kaisar Suanyuan. Cukin tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu cobalah, apakah formasi Kaisar Suanyuan sulit, atau pedang ilahi Suanyuanku tajam. Kalian semua, tinggallah di ibu kota Vulkan, dan aku bisa pergi ke kota Kaisar Dewa sendirian. Cukin tersenyum ringan, aku akan menemanimu, kata Huo Ninger untuk pertama kalinya. Kamu, Cukin menatap Huo Ninger. Cukin, kamu tidak tahu, di mana kota Kaisar Dewa. Huo Ninger berkata dengan sedikit malu. Ninger, tetaplah di sini, atau aku akan menemanimu. Kaisar Agung Taichang berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah bersama. Xiao Wu berkata, Cukin, kamu tidak menyadari bahwa lebih aman untuk tetap berada di sisimu. Baiklah kalau begitu. Pada saat yang sama, di kota Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Guangyan sedang duduk di aula utama, dan di depannya, sebuah mayat diletakkan. Mayat ini bukan orang lain, itu adalah Zhen Tianhu. Sebelumnya, pedang iblis surgawi milik Cukin membunuh Zhen Tianhu melintasi ratusan ribu mil waktu dan ruang, dan tubuhnya kebetulan jatuh di dekat kota Kaisar Dewa, dan ditemukan oleh Guang Yan untuk meningkatkan kekuatan ilahinya. Tidak baik, Kaisar Dewa, garis dalam Huo Guosheng memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pada saat ini, suara yang kuat dan kuat terdengar di luar aula. Masuk, kata Guang Yan, menahan mayat Tianhu. Kaisar Dewa yang tercerahkan, seorang dewa tertinggi masuk dan berkata, negara api terlalu tua, terlalu cang, dibangkitkan. Apa? Guang Yan bertanya dengan heran, bagaimana mungkin, bagaimana itu bisa hidup? Chu dan Qin telah menemukan pohon kehidupan. Dan Chu dan Qin ini memasuki alam misterius dunia bawah, membunuh orang-orang Zhen Tianhu dan Yulong. Pelindung dewa tertinggi melanjutkan, ya, maksudmu, pembangkit tenaga listrik tingkat rendah yang datang dari Tianqi membunuh Zhen Tianhu dan Yulong, dan sekarang Taichang dibangkitkan lagi. Guang Yan berkata dengan kaget, ya, yang mulia Kaisar Dewa, sudah berakhir. Guang Yan, meramalkan datangnya kematian. Segera kirim perintah, tolak 11 negara asing, dan segera datang ke kota Kaisar Dewa Qinqing. Pada saat yang sama, mulai formasi besar Sidi. Guang Yan berteriak tajam, ya, setelah beberapa saat, kota Kaisar Dewa. Kota Kaisar Dewa adalah kota terapung, yang melayang di atas langit setinggi 1000 meter. Dalam hal skala, kota Kaisar Dewa tidak kalah dengan kota Fuxi dan kota Kaisar Qi. Tembok kota yang menjulang tinggi, mencapai ribuan meter, semuanya terbuat dari kristal energi nuklir Sen. Pada saat ini, di tembok kota, anggota Dewa Kuno berdiri penuh, dan mereka tampaknya sedang menunggu seseorang untuk datang. Kaisar Dewa berkata bahwa akan ada musuh yang menyerang ke arah negara api, kata seorang lelaki tua berambut putih yang berjalan dengan listrik dan memiliki rambut yang menjulang tinggi. Orang ini, salah satu dari 11 negara, adalah Lei Donglin, penguasa kerajaan Lei. Tuan Lei, apakah arah negara Huo salah? Mungkinkah Huo Ninger tidak akan bisa memberontak? Kata orang lain, orang ini semuanya berwarna es, dan rambutnya berwarna kristal es.
Dia adalah penguasa kerajaan es, Tuan Bing. Kaisar Dewa tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi arah negara api juga merupakan arah Dewa kuno Siguan, mungkin itu adalah klan binatang buas. Tuan Lei berkata, tidak mungkin, kamu tidak tahu apapun tentang Tuan Petir, keluarga binatang buas dunia bawah telah dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Bing Jun menjawab, sekarang, seluruh negeri sedang membicarakan masalah ini. Sungguh orang kuat yang misterius, saya telah mengasingkan diri selama kurun waktu ini. Begitu saya meninggalkan Bea Cukai, saya dipanggil oleh Kaisar Dewa. Lei Lord ragu, orang kuat misterius ini, dengan cara mencapai langit, membunuh penguasa kota Fuxi dan Kaisar Besar Yulong sendirian. Kata Jun Bing, mungkinkah orang kuat misterius itu menyerang kota Kaisar Dewa? Kata orang lain, penguasa negara Feng. Jika itu benar-benar dia, bisakah kita menahannya? Bing Jun berkata sedikit terkejut. Jangan takut, ada barisan Kaisar Suanyuan Sidi di sini. Lei Master berkata, tidak mungkin bagi siapapun untuk menghancurkan kota Kaisar Dewa. Ada serangan musuh. Pada saat ini, seorang jenderal berteriak. Semua orang melihat ke arah suara itu, dan melihat cahaya terang terbang menuju bagian bawah kota. Semuanya, bersiap untuk pertempuran. Lei Lord berteriak dengan tajam. Sinar cahaya itu turun dan mengungkapkan bahwa itu adalah Chuqin, Huoninger, Kaisar Agung Taichang dan yang lainnya. Huoninger, itu kamu. Lei Lord mengenali Huoninger sekilas, apa yang ingin kamu lakukan? Pemberontakan tidak dapat dicapai. Huoninger mendengar kata-kata itu dan menatap Chuqin, yang mengangguk. Lei Lord, bukan karena kami ingin memberontak. Jadi Huoninger berkata, itu Guang Yan, memaksa kita untuk memberontak. Beraninya kamu secara langsung menyebut prestise Kaisar Dewa. Bing Jun, menatap Huoninger, berkata dengan alis marah. Tuan Lei, Bing Jun, kalian semua adalah teman kakekku, pendahuluku. Huoninger berkata, aku sarankan kalian untuk tidak membantunya bersikap kasar. Apakah kalian tahu bagaimana kakekku meninggal pada awalnya? Saudara Taichang, bukankah dia dibunuh oleh klan binatang Ming yang menerobos? Tuan Lei mengerutkan kening. Tidak, itu bukan binatang Ming, tetapi Guang Yan. Sebelum Huoninger menjawab, Kaisar Agung Taichang berkata terlebih dahulu. Ah, kalian, melihat Kaisar Agung Taichang, Tuan Petir, Tuan Es, Feng Huang, dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Semua orang, bahkan tidak mengingatku, Nona tua. Tanya Kaisar Agung Taichang. Saudara Taichang, kalian masih hidup. Tuan Petir, Bing Jun, dan Feng Huang semuanya terkejut. Kaisar Agung Taichang bukan hanya mantan Tuan Negara Api, tetapi juga anggota Aula Tetua Ras Dewa Kuno, yang pernah memberikan kontribusi besar bagi ras Dewa Kuno. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan semua pemimpin dari semua negara bersedia memanggilnya kakak laki-laki. Tidak hidup, tetapi dibangkitkan oleh teman-teman Tao Chu dan Qin dengan pohon kehidupan. Kaisar Agung Taichang menunjuk ke arah Chuqin dan berkata, jelas, Kaisar Agung Taichang dan Huoninger tidak ingin melibatkan Raja Petir, Feng Huang dan yang lainnya, jika tidak, Chu dan Qin pasti sudah membantai kota itu sejak lama. Semua orang menatap Chu dan Qin dengan heran setelah mendengar kata-kata itu. Kau, apakah kau orang kuat yang membunuh Yulong dan Raja Kota Fuxi? Raja Petir menatap Chuqin dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak buruk, Chuqin berkata dengan tenang, karena kalian semua adalah teman senior Taichang dan Ninger, aku tidak perlu membunuhmu, tetapi Guang Yan, aku akan menyingkirkannya hari ini. Mendengar ini, Lord Lei, Bing Jun, Feng Huang dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Meskipun Guang Yan membunuh Kaisar Agung Taichang, bagaimanapun juga, mereka adalah Kaisar Dewa para Dewa Kuno, bagaimana mungkin mereka berani memberontak. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar, dan Kaisar Kegelapan terbang keluar dari kota Kaisar Dewa. Kaisar Dewa memiliki perintah, jika ada yang berani berkolusi dengan Taichang, Huoninger dan Chuqin semuanya akan dikeluarkan dari para Dewa Kuno. Setelah mendengar ini, Lord Lei dan yang lainnya semakin gemetar. Lord Lei, Bing Jun, Feng Huang. Huoninger menatap kerumunan dan berkata, Guang Yan, orang yang begitu kejam, tidak layak menjadi Kaisar Dewa para Dewa Kuno saya. Anda benar-benar ingin melayani penjahat yang begitu jahat. Lord Lei berjuang dan berkata, maaf, Saudara Taichang, Huoninger, seorang menteri,
bagaimana Anda bisa mengabaikan Junen? Aktifkan sistem penjaga jiwa. Begitu suara Ley Lord jatuh di Divine Emperor City, meriam langit yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari Divine Core Energy Crystal diarahkan ke Chukin dan yang lainnya. Raut wajah Chukin tenang. Detik berikutnya, matanya berubah menjadi emas cemerlang, diikuti oleh ledakan dahsyat, dan semua meriam langit yang dipandu jiwa meledak pada saat ini. Chukin melepaskan tembakan, dan Lei Master dan yang lainnya bahkan belum bereaksi. Ketika mereka pulih, satu persatu mulai panik. Mereka, percayalah, belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan dan kuat. Aktifkan lingkaran sihir Sidi. Lei Lord layak menjadi orang yang telah melihat dunia, dan segera menjadi tenang dan berteriak keras. Melihat pemandangan ini, Huo Ninger menatap Kaisar Taichang, yang mengguncangnya dan menghela nafas panjang. Hari ini, mereka ditakdirkan untuk bertemu dengan teman-teman lama dan prajurit Siri. Di bawah komando Lei Lord, seberkas cahaya keemasan di tengah God Emperor City melesat langsung ke langit. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat awan-awan di seluruh langit berputar, membentuk pusaran melingkar yang teratur, dan di bawah awan-awan itu, kata-kata kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Itu tampak seperti teks sandi lama pada kompas, yang membuat kulit kepala sedikit mati rasa. Dan fenomena ini hampir menyebar ke seluruh zona terbatas kehidupan. Semua makhluk di area terbatas, lihat ke atas, dan Anda dapat melihat susunan yang menakjubkan ini. Dengan kata lain, ini adalah Kaisar Xuanyuan, berdasarkan langit seluruh zona terbatas kehidupan, mengatur susunan tertinggi. Pada saat formasi ini muncul, kota Kaisar Dewa diselimuti oleh berkat penghalang emas. Lingkaran yang kuat, Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dengan langit sebagai formasi, inilah penguasa Dewa kuno, kekuatan Kaisar Xuanyuan. Kaisar Agung Taichang juga benar-benar terkejut oleh penguasa. Anda tahu, zona terlarang kehidupan adalah bidang ras tingkat tinggi, ruang yang diciptakan oleh Kaisar pertama kehidupan, batasan di sini terbukti dengan sendirinya, dan Kaisar pertama Xuanyuan dapat menerobos semua batasan dan membuat formasi sebesar itu. Chukin juga melihat ke atas pada teks di atas, terkejut dalam keadaan linglung. Bukannya dia tidak yakin untuk menghancurkan formasi ini, tetapi dia berpikir tentang bagaimana Kaisar pertama Xuanyuan mengatur formasi ini. Jika dia dapat menguasai set formasi ini, kartu hall-nya akan memiliki satu kartu lagi. Ini adalah formasi Bagua Xuantian dari Kaisar Sidi. Anjun berkata dengan dingin, jauh dari formasi fuksi di kota fuksi, Chudankin, jika Anda ingin menghancurkan dewa-dewa kuno saya, pikirkan tentang diri Anda sendiri, dapatkah Anda menghancurkan formasi itu? Selamat, Kaisar pertama ada di sini, kata Anjun, berlutut tepat ke arah mata formasi. Detik berikutnya, Raja Petir, Kaisar Angin, Raja Es, dan semua pengawal kota Kaisar Dewa, semuanya berlutut. Dan di tengah semua pusaran air itu, sesosok hantu yang duduk bersila perlahan turun. Orang ini tingginya ratusan juta kaki dan sebagian tubuhnya berada di awan, tidak berbeda dengan hantu emas yang dipanggil Chudankin sebelumnya. Dan saat dia tiba, Xie, Xiaoya, Kaisar Agung Taichang, dan yang lainnya semuanya kehilangan kekuatan dan tenaga mereka, dan langsung jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Anjun bahkan menunjukkan senyum gelap. Namun, wajahnya berubah dengan cepat, Chukin tidak terpengaruh, dan dia masih menatap ke langit. Mengapa dia tidak terpengaruh oleh kekuatan ilahi Kaisar pertama? Ini adalah keraguan Raja Kegelapan, dan juga keraguan banyak anggota Dewa Kuno. Sidi, sejak penciptaan alam semesta, hanya ada 9. Masing-masing memiliki keagungan surgawi yang tertinggi, seperti penguasa alam semesta, tidak peduli ras apapun. Itu akan terpengaruh oleh keagungan Kaisar pertama, Xie, Xiaoya, Kaisar Taichang, dan lainnya. Namun, Chukin di depannya tidak terpengaruh, kamu adalah Kaisar Xuanyuan. Pada saat ini, Chukin akhirnya melihat bayangan Kaisar Xi, dan berkata dengan tenang. Namun, jiwa yang tersisa. Xuanyuan Sidi berkata dengan datar, tidak peduli siapa kamu, Kaisar cepatlah mundur, jika tidak, jangan salahkan Kaisar karena menghancurkan jiwamu. Xuanyuan Sidi, kamu adalah Sidi. Kamu harus menjadi orang dengan kekuatan tertinggi dan jujur. Chukin melanjutkan, pastikan untuk membantu Guangyan, orang-orang tercela ini. Aku memperhatikan ini. Xuanyuan Sidi melanjutkan,
itu untuk melindungi kedamaian dewa-dewa kunoku. Tidak peduli apa alasannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Alasan mengapa Chuqin berbicara dengan Kaisar Xuanyuan adalah karena sebagian kekuatannya berasal dari Xuanyuan. Putra-putranya, Kaisar Xuanyuan, King Long, dan Kaisar Pangu, semuanya adalah teman. Jika tidak, Chuqin pasti sudah melakukannya sejak lama. Karena kita tidak bisa setuju, mari kita bertarung. Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan formasi, kata Chuqin, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan pedang panjang emas muncul di telapak tangannya. Di bawah kekuatan ilahi Chu dan Qin, bijian langsung menyebar hingga ratusan juta mil di sekitarnya. Bahkan Dewa Petir, Dewa Kegelapan, Feng Huang, dan yang lainnya dalam formasi Kaisar Xuantian merasakan tekanan dari jiwa. Pedang Xuanyuan, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Mata Kaisar Xuanyuan yang tak tergoyahkan menunjukkan sedikit keterkejutan. Pedang ini diberikan oleh Kaisar Xuanyuan Sidi kepada Pangu Sidi, dan Pangu Sidi dipindahkan kepadaku. Chuqin tampaknya telah mengharapkan kata-kata Xuanyuan Sidi sejak lama dan berkata dengan tenang. Bagaimanapun, Kaisar Xuanyuan telah mengatakan bahwa ini adalah sisa jiwanya, yaitu klon, yang tidak memiliki kesadaran ontologi. Oleh karena itu, sisa jiwa Kaisar Xuanyuan di depannya tidak tahu mengapa pedang Xuanyuan jatuh ke tangan Chu dan Qin. Sepertinya kamu adalah orang yang sangat beruntung, dan itu salahku untuk menjadi musuhmu, kata Xuanyuan Sidi. Mendengar ini, semua dewa kuno menjadi sangat terkejut. Chuqin, karakter macam apa dia yang bisa membuat Kaisar Xuanyuan Sidi mengatakan hal seperti itu? Namun, aku adalah Sidi, dan kata-kata Sidi tidak dapat diubah selamanya. Xuanyuan Sidi melanjutkan, jika kamu ingin membunuh keturunan dewa kunoku, hancurkan pertempuran ini terlebih dahulu. Kaisar dapat mengklikmu, susunan teks ini, 800 miliar, pembentukan mata terletak dalam satu kata. Kamu tidak dapat menemukan pembentukan mata, kecuali naga biru datang, jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memaksanya untuk menghancurkannya. Mendengar ini, semua orang, kulit kepala mereka mati rasa. Ini bukan lagi jarum dalam tumpukan jerami, tetapi jarum di alam semesta, yang sama sekali bukan petunjuk. 800 miliar, Sidi, siapa yang pantas menjadi Sidi? Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghancurkannya. Para dewa kuno semuanya bersemangat. Aku tahu kau akan mengatakan ini. Chuqin, dengan senyum tipis, menarik pedang ilahi Xuanyuan ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan duduk bersila. Chuqin mengingat teks formasi yang baru saja dilihatnya. Yang lain, ingin menjelajahi formasi besar yang mengerikan ini, dalam 800 miliar kata, mencari mata formasi itu, rasanya seperti mencapai langit. Namun, Chuqin memiliki mata penglihatan sejati, dan sudah sangat tak terlupakan. Dia telah menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memindai teks seluruh susunan dan mengukirnya dalam pikirannya. Waktu berlalu setiap menit, semua orang menunggu Chuqin untuk menghancurkan formasi. 1 jam kemudian, Chuqin membuka matanya, didorong oleh pikirannya, kapak Pangu, dan langsung terjun ke mata asli arai Xuantian. Setelah melihat pemandangan ini, Kaisar Xuanyuan tersenyum tipis di wajahnya, dan membentuk penghalang dengan radius ratusan ribu mil, menghalangi pedang ilahi Xuanyuan milik Chu dan Qin. Namun, kekuatan Chuqin saat ini telah mencapai titik puncaknya, melampaui beberapa makhluk tingkat leluhur, dan tidak jauh di belakang Xuanyuan Sidi. Selain itu, Kaisar Xuanyuan hanyalah jiwa yang tersisa, bagaimana dia bisa menghentikan kapak Pangu milik Chuqin? Dalam sekejap, Chuqin menerobos penghalang Kaisar Xuanyuan Sidi. Apa, Sidi, tidak bisa menghentikannya? Melihat pemandangan ini, Anjun dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dan kapak Pangu milik Chuqin melesat ke langit seperti meteor, mengenai kata, 1, di antara 800 miliar karakter. Boom! Dalam sekejap, disertai dengan suara keras, semua kata dan susunan cahaya di langit hancur seperti gelembung mimpi. Apa, Anjun? Tunggu seseorang, melihat lingkaran sihir kaisar pertama yang menghilang, benar-benar putus asa. Hahaha, yah, ada banyak bakat di alam semesta, dan masa depan menjanjikan. Dan Kaisar Xuanyuan tertawa panjang. Diterima, Kaisar Xuanyuan. Chuqin tersenyum ringan. Kaisar Xuanyuan tertawa tanpa berkata apa-apa, hanya untuk melihat telapak tangannya, dengan gerakan ringan, sepertinya terjun ke dalam kehampaan. Orang ini,
seluruh area kehidupan yang dibatasi, gemetar. Chu Qin sedikit terkejut. Sejak saat ini, Chu Qin tahu bahwa Kaisar Xuanyuan ini masih mempertahankan kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengalahkan rintangannya dengan begitu cepat. Saat berikutnya, dari luar angkasa, Kaisar Xuanyuan meraih satu orang. Setelah itu, Kaisar Xuanyuan melemparkan pria itu ke kaki Chu Qin. Semua orang, lihat lebih dekat, orang ini bukan orang lain, dia adalah Kaisar Dewa Guangyan. Putra ini membiarkan semua orang menjaga kota kekaisaran, tetapi melarikan diri sampai mati sendirian. Dia memang tidak layak menjadi pemimpin Dewa Kunoku, apalagi tinggal di dunia ini. Aku akan menangkapnya kembali dan mengurusnya. Xuanyuan Sidi, lihat, Qin berkata kepada Chu. Melihat pemandangan ini, Pangeran Kegelapan dan yang lainnya mulai gemetar. Anak muda, Guangyan, aku sudah menyerahkannya. Bisakah aku membuat lelaki tua itu berwajah tipis dan membiarkan orang-orang dewa kuno lainnya pergi? Xuanyuan Sidi melanjutkan, itu tidak akan berhasil. Chu Qin melanjutkan, merusak formasimu telah menghabiskan begitu banyak energi, dan, seperti yang kamu lihat tadi, sekelompok orang ini akan membunuhku. Jika itu karena kamu, aku akan membiarkan mereka pergi, di mana gengsiku di hadapan wanitaku. Kaisar Xuanyuan mengangguk dan menunjuk sedikit, cahaya kemasan jatuh di depan Chu dan Qin, ini adalah formasi dari arai sihir Xuantian. Selain itu, lelaki tua itu dapat berjanji kepada kalian bahwa mulai sekarang, kalian akan menjadi kota Kaisar Dewa. Penguasa para dewa kuno, siapapun yang berani menentang atau melanggar kalian, lelaki tua itu akan menghukumnya secara pribadi. Kata-kata Kaisar Xuanyuan Sidi nyaring dan kuat, mengejutkan semuanya. Mendengar ini, Anjun, Feng Huang, Lei Zhu, dan yang lainnya semua berlutut bersama, ikuti perintah Kaisar. Kaisar pertama Xuanyuan, Chu Qin berkata dengan tenang, aku manusia. Apakah kalian yakin membiarkanku bertanggung jawab atas para dewa kuno? Tentu saja, tidak ada yang lain, tetapi dengan pedang Xuanyuan di tanganmu, dan warisan iblis surgawi dan naga Azure, kalian ditakdirkan untuk menjadi kaisar seluruh alam semesta di masa depan. Kaisar pertama Xuanyuan berkata sambil tersenyum. Aku akan memperlakukanmu sebagai orang yang menyanjung. Chu Qin tersenyum ringan, ya, dengan kata lain, para dewa kuno ini akan didorong olehku, kan? Ya, apa yang kau katakan adalah keinginan orang tua itu. Kaisar Xuanyuan mengangguk. Bagus sekali, siapapun yang berani tidak menaatiku, kau tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburnya. Kata-kata Chu Qin, yang dikirim dengan kekuatan ilahi yang besar, langsung bergema di seluruh kota Kaisar Ilahi. Biarkan orang-orang dari para dewa kuno bahkan melihat dengan tulus dan gentar. Baiklah, aku percaya kau bukan orang yang tidak percaya pada kata-kata. Orang tua itu, pergilah. Kata Xuanyuan Sidi, benar-benar menghilang di awan. Chu Qin langsung memasukkan Guangyan ke dalam labu peri ungu 5 elemen, lalu menatap Dewa Petir, Feng Huang, Bing Jun, dan yang lainnya, dengan ekspresi dingin. Awalnya, aku berencana untuk membantai kota itu, tetapi kupikir itu karena permohonan Kaisar pertama klan Dewa kuno kalian. Karena alasan tertentu, aku akan membiarkan kalian mencari nafkah. Mulai sekarang, Huo Ninger dan Xie akan bersama-sama menjadi pemimpin para dewa kuno dan penguasa kota-kota Kaisar Dewa. Apakah kalian keberatan? Hah, Xie dan Huo Ninger sedikit terkejut. Terutama Huo Ninger, dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Qin akan memilihnya. Chu Qin juga mempertimbangkan, Huo Ninger tidak cukup kuat, dan Xie hanya bisa menebus kekosongan ini. Sebaliknya, Huo Ninger adalah anggota para dewa kuno dan lebih mengenal para dewa kuno daripada Xie. Bagaimanapun, kota Kaisar Dewa adalah salah satu kekuatan Chu dan Qin, dan itu dapat digunakan dengan bijak, dan itu mungkin memiliki efek ajaib. Tidak, orang-orang dari para dewa kuno telah lama dikejutkan oleh intimidasi para dewa Chu dan Qin. Bahkan Kaisar pertama Xuanyuan adalah orang yang suka menyanjung, beraninya mereka tidak mengikutinya. Baiklah, izinkan aku mengatakan satu hal lagi, siapapun yang berani mengkhianati Xiaowei dan Ninger adalah pedang Xuanyuan, hari kepunahannya. Chu Qin berbisik pelan, seperti Raja Iblis. Ya, semua orang di kota Kaisar Dewa berteriak. Sekarang aku akan memberimu tugas. Chu Qin kemudian menatap Raja Petir, Raja Es, Kaisar Feng, Kaisar Kegelapan dan yang lainnya, kota Fuxi, kota Kaisar Qi, dan tingkat atas klan binatang Ming semuanya telah dimusnahkan,
dan kalian dibatasi. Dalam 7 hari, kuasai seluruh wilayah kehidupan yang dibatasi, dan jika kalian berani tidak patuh, kalian akan dibunuh. Ya, Raja Petir, menunggu seseorang, menjawab dengan nyaring. Ini adalah tugas pertama yang diberikan Chukin kepada mereka, dan mereka harus menyelesaikan apapun yang mereka katakan. Begitu suara itu jatuh, para pemimpin dari 11 negara membawa anggota Dewa Kuno, dan terbang dengan kecepatan tercepat ke segala arah. Chukin, mengapa, biarkan aku menjadi penguasa kota-kota Kaisar Dewa. Setelah semua orang pergi, Xie berkata dengan sedikit tertekan, bagaimana dengan keluarga abad pertengahan, tidakkah kalian kembali? Ini hanya transisi bagi kalian untuk mengambil peran. Ketika saatnya tiba, kota Kaisar Dewa ini akan diberikan kepada Ninger. Chukin menatap Huo Ninger dan tersenyum tipis. Ya, Chukin, kata Huo Ninger, dia tidak berani melanggar keinginan Chu dan Qin. Suanyuan Sidi hanya berkata, kata-kata Chu dan Qin adalah keputusan kekaisaran Suanyuan Sidi. Dia harus patuh tanpa syarat. Tapi, Huo Ninger berpikir, apa artinya ketika saatnya telah tiba? Selama 7 hari berturut-turut, di bawah upaya Dewa Petir, Dewa Es, Feng Huang dan yang lainnya, seluruh area kehidupan yang dibatasi sepenuhnya ditempati oleh para Dewa Kuno, dan Chu dan Qin menjadi penguasa sejati area terlarang. Benar saja, untuk menjadi penguasa dari apa yang disebut zona terlarang ini, kekuatanku telah meningkat lagi. Duduk di aula, Chukin berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Chukin dan Kaisar Suanyuan Sidi bertarung, mereka menemukan bahwa Kaisar Suanyuan Sidi memiliki kekuatan yang familiar namun tidak dikenal dari awal hingga akhir. Kekuatan ini membuat Kaisar Suanyuan bahkan lebih kuat darinya. Chukin baru sekarang tahu bahwa kekuatan ini adalah kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan sudah tidak asing lagi bagi Chu dan Qin. Di alam Dewa Douro, dia mengandalkan kekuatan keyakinan. Namun, bagaimana kekuatan keyakinan di alam Dewa Douro yang hanya memiliki jutaan alam dapat dibandingkan dengan kekuatan keyakinan Kaisar Suanyuan? Di seluruh alam semesta, alam dimulai dengan setidaknya 1 miliar triliun. Sebagai salah satu dari 9 suku, kekuatan keyakinan pada dewa-dewa kuno juga terbukti dengan sendirinya. Dulu, aku berhenti mengejar kekuasaan, tetapi sekarang aku menemukan bahwa kekuatan keyakinan semacam ini sangat diperlukan jika aku ingin menjadi puncak sejati. Chukin menyadari sebuah kebenaran. Tentu saja, Chukin tidak terobsesi dengan kekuasaan dan kekuasaan, dia hanya ingin memperkuat dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri dan para wanitanya. Seberapa jauh aku dari Qinglong dan yang lainnya sekarang? Chukin terus berpikir, selama periode komunikasi mendalam dengan Qinglong, Kaisar kehidupan kuno ini, Chu dan Qin mengetahui bahwa ada 3 alam besar di atas dewa tertinggi kesengsaraan surga, yaitu, dewa tertinggi 5 kesengsaraan, dewa tertinggi 6 kesengsaraan, dan dewa tertinggi 7 kesengsaraan. Sebagian besar makhluk tingkat leluhur adalah dewa tertinggi kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan suci, makhluk leluhur tingkat puncak, seperti Pixiu, Gurme, Juixi, Qiongqi, setan surgawi, 8 kaisar pertama agung, kaisar pertama Suanyuan, kaisar pertama Pangu, kaisar pertama kehidupan, Kaisar Netersidi berada di alam Raja Dewa tertinggi, juga disebut alam Kaisar pertama, dan Qinglong mungkin satu-satunya, mencapai alam Master Dewa tertinggi, alam Naga Biru. Saat ini, Chukin telah mencapai Dewa tertinggi kesengsaraan suci setelah melahap kekuatan iblis surgawi, tetapi kekuatan sejatinya jauh lebih dari itu. Mengenai perbedaan antara Raja Dewa tertinggi dan Dewa tertinggi, hanya pertempuran nyata yang dapat dicapai pengetahuan. Namun, Chukin percaya bahwa dia masih memiliki jarak dari Qinglong. Oleh karena itu, Chukin masih perlu menjadi lebih kuat, setidaknya untuk mengejar jejak Qinglong. Dia masih perlu menemukan cara untuk meningkatkan, tidak hanya di ranah, tetapi juga dalam kekuatan. Hari ini aku memiliki banyak seni ilahi tertinggi, tetapi beberapa di antaranya tidak lagi berguna, seperti Dou Zuan Xingyi, Sisiang Di Jue, 9 jiwa, Del. Yang dapat digunakan hanyalah 1 ki mengubah 3 pembersihan, dan 12 karakter adalah yang tertinggi. Metode rahasia, tubuh abadi. Tubuh abadi dan bahkan alam daceng, sulit untuk ditingkatkan. Setelah gas diubah menjadi 3 pembersihan, ia telah mencapai level ketiga hingga terakhir dan tidak ada kemajuan. Seharusnya perlu mencapai 2 alam terakhir untuk dapat menerobos. Adapun 10, aku belum memahami metode rahasia tertinggi 2 karakter.
Metode rahasia tertinggi 12 karakter, apalagi kamu, tubuh belum dipahami. Pada saat ini, suara yang menawan terdengar di telinga Chukin. Chukin telah lama terbiasa dengan penampilan Qinglong. Dia sangat terampil dan alami, dan meletakkan Qinglong ke dalam pelukannya, membiarkannya berbaring di pangkuannya sambil duduk bersila. Longer, metode rahasia tertinggi 12 karakter ini, kamu pernah mengatakan bahwa itu tidak diciptakan oleh Qinglong. Dari mana asalnya? Tanya Chukin. Baiklah, kau harus bertanya pada tubuhmu. Qinglong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, namun, aku dapat memberitahumu bahwa metode rahasia tertinggi 12 karakter adalah rahasia inti alam semesta, dan kekuatannya tidak terbatas. Tentu saja aku tahu ini, tetapi itu terlalu misterius dan tidak dapat dipahami. Itu setidaknya 10.000 kali lebih sulit daripada susunan langit mendalam milik Kaisar Xuanyuan Sidi. Chukin berkata, apakah ada cara cepat? Tidak, Qinglong menggelengkan kepalanya, tapi, bukankah kau mendapatkan 6 bentuk iblis? 6 bentuk iblis surgawi. Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa melupakan 6 bentuk iblis surgawi? Chukin tiba-tiba menyadarinya. Iblis surgawi senior berkata bahwa tubuh abadi dan 6 bentuk iblis surgawi saling melengkapi. Jika aku mempraktikkan 6 bentuk iblis surgawi, aku seharusnya bisa naik ke tingkat berikutnya. Ya, 6 bentuk iblis surgawi, kecuali teknik rahasia tertinggi 12 karakter, teknik kaisar terkuat di alam semesta. Tahukah kamu bahwa iblis surgawi dan kaisar pertama Netherworld, sudah berapa tingkatan yang dipraktikkan? Qinglong bertanya, berapa? Lantai, setengah iblis surgawi, dan kaisar pertama Netherworld. Keduanya sudah cukup untuk memenangkan dunia. Jika 6 bentuk iblis surgawi dipraktikkan, klan binatang Nether mungkin tidak akan mengalahkan binatang suci dan klan binatang buas. Kata Qinglong, benarkah? Kalau begitu aku akan mempraktikkan 6 bentuk iblis ini. Chukin tersenyum tipis. Apa yang kamu lakukan? Setiap kali aku datang, kamu punya banyak pertanyaan. Setelah kamu bertanya, kamu membuangku. Kata Qinglong dengan sedikit keluhan. Oke, aku tahu maksudmu. Chukin tersenyum tipis dan menggendong Qinglong. Apa yang kamu lakukan? Mandi. 2 jam kemudian, Chukin, dengan wajah segar, duduk lagi, sementara Qinglong sekali lagi menghilang ke dalam kehampaan. Setiap kali pada saat ini, kondisi Chukin telah mencapai puncaknya. Dia jatuh cinta dengan matanya dan mulai berpikir tentang 6 bentuk iblis. 6 bentuk iblis surgawi, total 6 tingkat, mempesona, mengubah iblis, memurnikan iblis, iblis sejati, iblis pembantai, dan 6 alam non-iblis. Aku ingin melihat mengapa 6 bentuk iblis surgawi begitu sulit dicapai. Kata Chukin, dan mulai mengumpulkan kekuatan iblis surgawi dan bersiap untuk menjadi terpesona. Namun, Chukin mengikuti deduksi 6 bentuk iblis surgawi, dan dengan sedikit kapasitas, dia merasakan darah di sekujur tubuhnya, dan organ-organ dalamnya tampak terbakar pada saat ini. Pada saat yang sama, pupil matanya menjadi berdarah, seolah-olah akan meledak. Dengan akal sehat, Chu dan Qin segera memaksa keluar iblis mayat hidup. Setelah monster mayat hidup muncul, rasa sakit Chukin sedikit berkurang. Ternyata bentuk ke-6 iblis surgawi melukai tubuh dan membutuhkan tubuh mayat hidup untuk melawan. Chukin berkata dengan sedikit kegembiraan. Oke, lanjutkan, kata Chukin, terus memulai transportasi. Pada saat ini, Chu dan Qin tampaknya sedang berjalan di menara 6 lantai dengan 10 anak tangga di setiap lantai. Di bawah kapasitasnya, dia akhirnya mencapai urutan pertama. Dan pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur dan kilat merah, dan guntur dan kilat membuatnya merasa sakit lagi. Guntur dan kilat, Chukin sedikit mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian menggunakan metode rahasia tertinggi 12 karakter untuk berubah menjadi guntur.